Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat bahwa PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 29 Mei ya untuk tahap kedua. Ya, kalaupun tunduk taat kepada apa yang menjadi instruksi Provinsi Jawa Barat ya, termasuk Kuningan. Insya Allah kami akan tindak lanjuti dengan surat keputusan Bupati Kuningan untuk pelaksanaan PSBB Kabupaten Kuningan sampai tanggal 29. Namun sehubungan dengan mempertimbangkan berbagai macam, tadi juga rapat koordinasi dengan seluruh satuan gugus tugas dengan MUI terkait dengan ada momentum yang sangat istimewa bagi kita selaku umat Muslim, ada Idul Fitri. Nah, insya Allah untuk pelaksanaan Idul Fitri kami tidak ya apabila ada wilayah-wilayah tertentu yang akan melaksanakan atau penyelenggaraan sholat Id, ya saya hanya menghimbau saja. Pertama, terapkan protokol kesehatan, protokol COVID-19, jaga jarak terutama. Namun kita pun menyadari bahwa kalau acara sholat Id itu akan terlaksanakan selalu berjubel. Nah, sehingga kami membuat sebuah ketentuan. Pertama, tetap jaga jarak, dan untuk menghindari berjubelnya sehingga tidak mungkin ada jaga jarak, saya menganjurkan untuk penyelenggaraan sholat Id itu tidak terfokus di masjid-masjid utama atau masjid jami. Jika dimungkinkan ada masjid-masjid lain di sekitar, itu wajib menyelenggarakan sehingga bisa sebarannya lebih luas. Dan insya Allah itu juga sesuai dengan nilai-nilai kaidah-kaidah ya, dengan fatwa MUI dan lain sebagainya, bahwa sholat Id itu jangankan di rumah, jangankan di masjid, di rumah pun sah. Jadi kalau di masjid, saya rasa kalau di masjid-masjid lingkungan pun itu menurut saya lebih baik. Kedua, untuk para yang melaksanakan sholat Id dihimbau untuk membawa kresek, sehingga sendal sepatu masukkan kresek dan boleh dibawa diamankan sendiri masing-masing, simpan di sebelah gitu ya, sehingga tidak lagi sendal itu bertumpuk di satu tempat penyimpanan, sehingga pada saat mau pulang mengambil sendal itu kan nanti berkerumun lagi, terjadi gesekan-gesekan. Tidak ada salam-salaman, insya Allah tidak mengulangi makna. Dan juga pada saat pulang ke rumah masing-masing, saf belakang dulu pulang, terus tar bergiliran, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan ya antara satu dengan yang lainnya. Itu terkait dengan itu. Berarti tidak ada malam takbiran Pak biasa? Takbir keliling dilarang, karena tetap seperti halnya hari ini, malam ini PSBB masih memperlakukan penutupan jalan-jalan, ruas-ruas tertentu sampai ke desa-desa itu masih tetap berlaku. Kemudian jadi, Pak untuk takbir boleh dilakukan oleh ya DKM masjid setempat saja. Pak, untuk masa PSBB kan ada pengecualian toko, itu bagaimana itu? Saya rasa untuk pengecualian toko kami hanya melakukan himbauan khususnya toko-toko besar, supermarket, swalayan yang harus bisa mengatur sendiri agar tidak terjadi pemumpukan di dalam ruangan tokonya ya, dengan pengunjung yang berbelanja, sehingga dibatasi. Itu wajib dilakukan. Kalau tidak bisa nanti terpaksa kami tutup ya. Jadi saya mohon toko-toko besar ya, swalayan, supermarket untuk bisa mengatur, disesuaikan dengan kapasitas tokonya. Kalau kapasitas 200 ya 100 lah, 100 selesai baru 100 lagi masuk ya. Yang di dalam toko itu hanya 50% dari kapasitas. Terus Pak, kemudian petugas, dan diusahakan tidak memberikan pelayanan yang berlebihan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer ya, seperti misal fashion, sepatu, apa itulah, mainan anak-anak untuk sementara jangan dilayani dulu. Saya menghimbau seperti itu agar untuk mengurangi minat berbelanja orang-orang. Seperti tadi saya melihat di salah satu pertokoan
saya melihat sekali ada ibu-ibu membawa anaknya memilih mainan anak-anak. Gitu ya. Terus ya ibunya milih pakaian. Pak, kemudian untuk petugas checkpoint belum dilakukan rapid test Pak, itu gimana Pak? Checkpoint belum dilakukan ya, nanti coba saya usulkan untuk. Kalau kondisinya duduk, terus vitamin gimana Pak untuk vitamin? Saya rasa kalau itu mah mereka sudah mengatur sendiri ya. Kalau untuk checkpoint vitamin udah. Vitamin ada ya. Soalnya kemarin kan waktu itu